bangsa setanah air yang kami banggakan. Di era digital ini, kita banyak disuguhkan dengan berita-berita yang kadang sangat membingungkan. Karena antara hoax dan realita hampir tidak ada bedanya. Banyak yang memanfaatkan media sosial hanya karena demi uang. Mereka rela membuat kabar bohong yang bahkan jatuhnya fitnah untuk seseorang, sehingga sering terjadi perseteruan antar umat. Padahal jika kita menggunakan media sosial dengan baik, maka akan tercipta kehidupan yang harmonis, damai, makmur dan sejahtera antar umat tanpa saling membenci. Oleh karena itu, izinkanlah kami mengangkat judul di Syarhil Quran ini, Pembangunan Karakter Umat di Era Digital. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul adzim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan tak pilih kasih, dan yang Maha Penyayang yang sayangnya tak terpilah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Maha dengar Allah dengan segala firman-Nya. Dalam sejarah Islam 1400 tahun yang lalu, Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini tidak lain untuk menyempurnakan akhlak manusia menjadi akhlakul karimah atau akhlak yang baik. Para pakar pendidikan bersepakat bahwa pembentukan karakter adalah tujuan utama pendidikan. Walau dalam perjalanannya, pembentukan karakter sempat agak terkendala karena tergerus adanya era globalisasi ini, dan ini adalah tantangan bagi kita semua. Tokoh pendidikan barat yang mendunia seperti Bloch dan Goebbels seakan menggemakan kembali apa yang pernah disampaikan oleh Socrates dan Rasulullah SAW, bahwa moral, akhlak dan karakter adalah tujuan yang tak terhindarkan dari dunia pendidikan. Kecerdasan ditambah karakter itulah tujuan yang benar dari pendidikan. Menurut Sutarjo Adi Susilo mengungkapkan, karakter adalah seperangkat nilai yang telah menjadi kebiasaan dan menjadi sifat tetap dalam diri seseorang. Karakter adalah moralitas, kebenaran, kebaikan, keberanian, dan sikap seseorang yang ditujukan kepada orang lain melalui suatu tindakan-tindakan. Baik atau buruknya karakter tergambar dalam moralitas yang dimiliki seseorang. Begitu pula dengan kebenaran yang merupakan perwujudan dari sebuah karakter. Era digital merupakan suatu zaman di mana segala sesuatunya menjadi serba digital dengan teknologi yang canggih. Era digital juga merupakan suatu zaman di mana pada zaman tersebut manusia menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Wawan 2017, era digital lahir dengan munculnya jaringan internet digital, khususnya teknologi komputer. Era digital lahir untuk menginovasi kehidupan manusia. Dalam sejarah Islam 1400 tahun yang lalu,
Rasulullah SAW sudah mendidik kita untuk berakhlak baik dan berakhlak karimah. Hadirin yang dimuliakan Allah, perlu kita pahami di era digital ini kita banyak mendengarkan berita kriminal, kerusuhan di mana-mana, bahkan terkadang hanya karena berita hoax bisa menjadi pertengkaran yang tiada berujung. Umat kita semua sebagai umat Islam harus bisa membentengi hati kita dengan akhlakul karimah seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jika akhlak baik sudah terpatri dalam diri kita, insya Allah semua yang kita lakukan akan mengandung kebaikan. Dan untuk membentuk karakter yang seperti itu, semua diawali dengan iman yang kuat. Iman yang kuat diawali dari pendidikan pertama, yaitu keluarga. Karena madrasatul aula adalah keluarga. Bagi anak-anak yang biasa bermain game, bisa kita rubah kebiasaannya menjadi lebih baik, seperti menyukai belajar ilmu agama dan mengaji dengan fitur-fitur yang menarik dari gadget. Bagi kaum remaja yang biasanya mendengarkan lagu-lagu dugem, bisa kita rubah dengan banyaknya mendengarkan sholawat melalui aplikasi. Dan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang biasanya menonton film yang kurang berfaedah, bisa dengan mudah membuka ceramah-ceramah agama dari ustadz dan dai-dai yang berkompeten. Namun sayang seribu sayang, sebagian manusia memilih dampak negatif dari era digital ini karena begitu mudahnya mengakses semua fitur-fitur yang kita inginkan, sehingga banyak manusia yang mengikuti hawa nafsunya untuk membuka fitur-fitur yang menurut mereka lebih menarik dan tidak bermanfaat, bahkan banyak menambah dosa. Seperti yang tertera dalam Quran surah Al-Isra ayat 13 dan 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra kitabak kafa bi nafsika yawma 'alaika hasiba. Shadaqallahul 'adzim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan tak pilih kasih, dan yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. menurut tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan ta'irahu di sini adalah amal perbuatan yang dikerjakannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid dan lain-lain, yakni perbuatan baik dan buruk dia akan menetapkannya dan memberikan ganjaran atasnya. Dan dalam ayat yang lain dalam Quran surah Az-Zalzalah ayat 7 sampai 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin
خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan tak pilih kasih, dan yang Maha Penyayang yang sayangnya tak terpilah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sebagai umat Islam, kita harus bisa membentengi hati kita dengan akhlakul karimah seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di era digital ini, kita harus bisa menggunakan teknologi yang serba canggih ini untuk benar-benar meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika akhlak baik sudah terpatri dalam diri kita, insya Allah semua yang kita lakukan akan mengandung kebaikan. Dan untuk membentuk karakter yang seperti itu, semua diawali dengan iman yang kuat. Iman yang kuat diawali dari pendidikan pertama, yaitu keluarga. Karena madrasatul aula adalah keluarga. Jika akhlak baik sudah terpatri dalam diri kita, kita hanya perlu menjaga hati agar tak ternodai, seperti dalam syair berikut. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh, seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Bila hati kian suci, tak ada yang tersakiti. Pribadi menawan hati, dirimu kan disegani. Namun bila hati busuk, pikiran jahat merasuk, akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Dalam syair tersebut sudah jelas maknanya bahwa semua perbuatan baik diawali dari hati yang bersih. Hadirin yang dimuliakan Allah, perlu kita pahami, di era digital ini kita sering mendengar berita kriminal, kerusuhan di mana-mana, banyak pertengkaran. Terkadang hanya karena berita hoax bisa menjadi pertengkaran yang tiada berujung. Perlu kita pahami pula, di era digital ini hampir semua anak-anak sudah memegang gadget sejak usia dini. Inilah yang menjadikan kesalahan awal dalam mendidik anak-anak. Karena tidak dapat dipungkiri, anak-anak yang telah memegang gadget akan tenang pada awalnya. Namun jika mereka sudah kecanduan gadget, mereka akan mudah tantrum dan harus diikuti apa maunya. Oleh karena itu, marilah kita semua bersama-sama menggantikan kebiasaan buruk ini menjadi kebiasaan yang baik. Jika ingin memperlihatkan gadget pun, kita perlihatkan di dalamnya fitur-fitur yang mendidik dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak bisa kita bentuk melalui proses baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Akhlak tidak bisa diturunkan. Akhlak dibentuk dan dikembangkan setiap harinya melalui proses yang tidak cepat. Jika setiap hari kita meneladani akhlak Rasulullah SAW dan mengajarkan kebaikan, insya Allah generasi kita yang akan datang kelak akan selalu berakhlak mulia dan selalu meneladani Rasulullah. Hadirin muslimin wal muslimat, jangan ada lagi pertengkaran, jangan pula asik dengan segala macam rekayasa. Kita sebagai pengguna akan berjaya dalam memajukan Indonesia yang sejahtera
menetap iman dan Islam di hati kami. Ya Allah, karena kami tanpamu hanyalah butiran debu yang tiada arti. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal